Ya, kita lanjutkan. Nah, terdengar suara saya? Iya Pak, kedengeran. Ya, kita lanjutkan sekarang untuk membahas mengenai pembatasan kewenangan tadi ya. Sudah kita jelaskan bahwa kedudukan seseorang itu bisa membatasi kewenangan. Satu contoh nih ya, kedudukan seorang hakim ya. Kedudukan seorang hakim itu juga bisa membatasi kewenangan dia. Kalau dia sedang menangani perkara, ya, perkara yang berkaitan tanah sengketa gitu ya, tanah sengketa. Kemudian tanah sengketanya itu kan dijual, ya, supaya nanti uangnya bisa dibagi-bagi kelihatan begitu ya. Tapi hakim sendiri walaupun dia sebagai warga negara, tapi karena kedudukannya sebagai hakim itu dia tidak bisa mengikuti lelang untuk memberi tanah tersebut karena kedudukannya sebagai hakim dilarang untuk itu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi seorang seorang hakim batasi kewenangannya. Ya, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya kelakuan yang tercela dari seorang. Seorang yang memiliki kelakuan yang tidak baik, orang yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana, ya, maka itu bisa kehilangan haknya, ya, bisa kehilangan haknya dalam hal tertentu. Nah, contohnya ini, orang yang membunuh ahli warisnya, orang yang melakukan kejahatan terhadap ahli waris, terhadap pewaris, itu bisa kehilangan hak warisnya. Contohnya seperti itu. Begitu juga mengenai perwalian, orang-orang yang memiliki perilaku yang tidak baik, maka bisa tidak boleh menjadi wali, tidak boleh menjadi orang tua. Jadi hak orang tua itu bisa dicabut oleh hakim apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik. Padahal harusnya orang tersebut memiliki hak sebelumnya, ya. Namanya sebagai orang tua dia dari seorang anaknya sendiri, ya, anak yang dilahirkan. Maka ibu dan bapaknya itu menjadi wali otomatis, ya. Tapi kalau ibu atau bapaknya itu nanti melakukan perbuatan yang tercela, yang tidak baik, tertentu ya, bisa dicabut haknya itu. Menjadi orang tua atau menjadi wali tersebut. Lalu diserahkan kepada pihak yang lain. Biasanya yang pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan kehilangan perwalian itu ya berkaitan dengan kualifikasi atau syarat-syarat menjadi wali. Kalau tidak lagi dia memenuhi syarat menjadi orang tua atau wali, maka dia bisa dicabut. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu adalah 4 hal yang bisa menyebabkan kehilangan kewenangan. Oke, sekarang kita lihat dalam artian kemudian tidak ada pembatasan tertentu, ya, yang menyebabkan dia kehilangan haknya, maka kemudian orang bisa memiliki hak atau memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, ya, untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya, tapi dalam hal tertentu kadang-kadang perbuatan hukum itu ada yang dibatasi. Itulah kata tadi disebut sebagai pembatasan kewenangan hak. Walaupun dia memiliki kewenangan, ya, namun dalam perbuatan tertentu kadang-kadang kewenangan itu tidak bisa digunakan. Ya.
Karena apa? Karena dia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi menyangkut kewenangan melakukan perbuatan ya, bukan menerima hak, tapi melakukan perbuatan. Hak melakukan perbuatan. Karena hak itu bisa hak untuk melakukan sesuatu dan hak untuk menerima sesuatu. Dan hak untuk melakukan perbuatan. Maka ada syarat-syarat untuk melakukan perbuatan itu. Syaratnya apa? Yaitu kecakapan melakukan perbuatan tersebut. Sehingga adalah kita sebut sebagai kecakapan dalam berbuat hukum. Selain kewenangan tadi. Kecakapan dalam perbuatan hukum ini nanti kita akan bahas siapa saja sih orang yang cakap. Orang yang cakap itu adalah orang yang tidak kehilangan kecakapan dalam bahasa hukum. Kebalikannya, orang yang tidak kehilangan kecakapan dalam perbuatan hukum itu, yaitu orang yang memenuhi syarat. Nah, siapa yang tidak cakap? Nah, itu yang akan bicarakan. Semua orang cakap hukum kecuali yang tidak cakap. Kalau kita bahas yang tidak cakap ini, siapa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum? Artinya selain yang tidak cakap ini nanti akan cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ini. Ya. Yang pertama, ya, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum itu adalah orang yang belum dewasa. Nah, ini ada contoh-contoh di dalam KUH Perdata ini saya tampilkan. Pasal 897 bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap 18 tahun tak diperbolehkan membuat surat wasiat. Jadi dalam hal tertentu dalam hal ini adalah membuat surat wasiat itu tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Karena di sini dijelaskan dibatasi, ada pembatasannya. Jadi orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa di sini adalah genap, yang disebut genap itu belum berusia 18 tahun. Atau orang dewasa itu adalah orang yang berusia genap 18 tahun. 17 tahun, 9, 10, 11 bulan itu belum genap. Artinya belum dia bisa belum membuat surat wasiat. Dia belum bisa membuat surat wasiat. Oke ya, jadi itu contoh-contoh dari orang-orang yang dalam belah tertentu tidak cakap melakukan perbuatan. Jadi inilah yang kita sebut sebagai belum dewasa. Nah, bagaimana orang yang belum dewasa itu intinya secara keseluruhan. Nah, jadi dalam hukum perdata ini orang yang belum dewasa ini ada macam-macam. Ya. Ya, orang belum dewasa itu ada macam-macam. Pada intinya nih ya, belum dewasa itu batasannya biasanya umur. Kalau menurut hukum KUH Perdata ya. Tapi kalau di dalam bahasa hukum adat inti bisa juga tidak berdasarkan umur. Bisa juga berdasarkan kemandirian atau kekuatan dalam mengurusin dirinya sendiri, atau dalam bahasa hukum perdata disebut sebagai kuat gawe gitu ya. Kuat gawe atau
orang yang sudah hidup sendiri, maunya dalam rumah sendiri, itu dalam orang menurut hukum adat bisa juga disebut sebagai orang dewasa. Tapi dalam KUH Perdata, dewasa itu biasanya ditentukan oleh umur tertentu. Nah, di Indonesia ini memang kita harus hati-hati menentukan dewasa atau tidaknya itu dalam melakukan perbuatan hukum. Karena undang-undang di kita ini tidak sinkron ya satu dengan yang lain dalam hal menentukan kedewasaan. Contohnya ya, kalau saudara melihat undang-undang pemilihan umum ya, maka orang memiliki hak bisa menggunakan hak dalam pemilihan umum, ikut memilih presiden maupun DPR itu apabila telah berusia 17 tahun. Artinya 17 tahun dianggap dewasa bisa memilih. Sebelum 17 dia nggak boleh ikut. Tapi dalam perkawinan, seperti yang saya sebutkan tadi di atas, itu laki-laki harus hak perkawinannya itu boleh dilakukan umur 19 tahun. Kecuali dalam kondisi tertentu nanti dia bisa minta keringanan, minta dispensasi. Perempuan itu boleh 16 tahun, sudah. Ada perbedaan di situ dalam artian kedewasaan. Cakap hukumnya ini. Dari sisi kedewasaan. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Anak, ini bukan dalam bidang hukum pidana nih ya. Nah, anak itu disebut dewasa apabila umur 18 tahun. Ya, jadi itu. Nah, di KUH Perdata ini juga begitu, ada perbedaan-perbedaan di KUH Perdata sendiri. Ada yang 18 tahun itu sudah dewasa, ada yang 21 tahun dan sebagainya. Tapi pada intinya paling tinggi usia dewasa itu dibatasi umur 21 tahun. Jadi kalau 21 tahun biasanya sudah dewasa secara keseluruhan. Biasanya begitu. Tapi tidak untuk semua perbuatan. Karena di bawah 21 tahun bisa dewasa. Seperti tadi ya, perkawinan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, mereka yang belum cakap hukum itu juga apabila ada di bawah pengampuan. Ya. Mereka yang ada berada di bawah pengampuan. Mengampu itu sebetulnya sama dengan apa ya? Mengasuh sebetulnya ya. Orang yang di bawah asuhan atau di bawah ampuan seseorang itu tidak cakap. Sekarang siapa orang yang di bawah pengampuan itu? Dalam bahasa Belandanya itu kuratel. Karena KUH Perdata ini berasal dari bahasa Belanda. Nah, ini disebutkan di sini bahwa orang yang melakukan yang di bawah pengampuan ini bisa terdiri dari 3 orang. Ya. Ini menurut pasal 433, yaitu orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu atau sakit jiwa atau mata gelap. Mata gelap itu apa ya? Ya sebetulnya mata gelap itu mata gelap berarti kan nggak bisa melihat, dia nggak bisa melihat hubungan, mamanya orang tuanya dia nggak tahu, ya kan? Siapapun dianggap orang lain seperti itu, dia nggak tahu apa hubungan tertentu dengan orang-orang tertentu. Sakit jiwa alias gila gitu ya, dungu alias bodoh. Dia banyak orang-orang yang lahir dalam kondisi dungu, artinya memang dia termasuk mengalami sindrom ya dari lahir, sehingga memang dia nggak bisa mandiri. Maka selama di bawah dalam pengampuan ini, orang-orang seperti ini dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Lalu siapa yang melakukan perbuatan hukum mengatas nama dia? Ya pengampunya itu nanti, atau kalau ada walinya gitu ya. Kalau masih anak-anak tadi ya, di atas tadi yang karena belum dewasa itu wali yang mewakili melakukan perbuatan hukum. Tapi kalau yang pengampu ini, ya pengampunya itu nanti bisa menjadi orang yang melakukan perbuatan hukum atas nama orang yang diampu. Yang kedua, orang dewasa yang boros. Ya, orangnya dewasa, bahkan tidak gila dia, ya tidak gila,
umurnya udah dewasa, umpamanya orang-orang seorang kepala rumah tangga usianya udah 30 tahun, tetapi dia boros hidupnya. Semua penghasilan yang dimiliki habis untuk kepentingan dia sendiri pribadi. Padahal dia punya anak dan istri yang harus dinafkahi. Nah, karena setelah hukum dia punya kewajiban menafkah, kalau kemudian kewajiban itu tidak dilakukan, maka istrinya dalam hal ini bisa protes. Karena dia punya hak untuk dinafkahi. Dia bisa meminta kepada pengadilan untuk meletakkan suaminya itu di bawah pengampuan dalam hal tertentu, yaitu dalam hal penggunaan penghasilannya. Sehingga penghasilan yang dimiliki oleh suami, katakanlah gaji, ya karena bekerja, itu bisa diterimakan pada istrinya nanti, bukan pada suaminya. Karena kalau pada suaminya nanti dia bisa khilaf atau kehilangan akalnya tadi sehingga habis duitnya itu main judi atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi orang yang dewasa pun bisa di bawah pengampuan apabila bersifat boros. Nah, lalu orang yang lemah kekuatan akalnya, lemah ya, bukan kehilangan ya, lemah kekuatan akalnya. Dia merasa lemah, dirinya lemah, mungkin ya kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang suka merasa lupa melakukan sesuatu, sudah pikun mungkin begitu ya, atau merasa dirinya itu mengalami masalah pribadi, stres yang berkepanjangan sehingga takut kalau dia nanti dalam kondisi-kondisi itu mengalami masalah dalam melakukan perbuatan hukum, maka dia bisa melakukan menundukkan dirinya untuk di bawah pengampuan. Diminta kepada pengadilan di bawah pengampuan. Ya, untuk kepentingan dia sendiri. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oke, jadi itulah orang yang di bawah pengampuan. Nah, ini bagaimana nanti mengajukan dan sebagainya, lihat ini di keterangan lebih lanjut di buku. Atau saudara bisa baca sendiri KUH Perdata nanti yang berkaitan dengan buku pertama ya, itu yang pribadi ya. Ini ada pasal 400 sampai 500-an ya. Dan yang berikutnya orang perempuan. Nah, ini dalam zaman dulu orang perempuan itu kalau sudah menikah dia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum di depan ya, sendiri ya. Maka perbuatan hukumnya itu nanti harus diwakili oleh suaminya. Nah, itu peraturan hukum yang lama. Ini perempuan yang sudah tapi yang tidak beristri ya enggak, gitu ya. Yang tidak bersuami, maaf ya. Perempuan yang bersuami, tapi yang tidak bersuami ya enggak. Jadi perempuan yang bersuami itu nanti dalam hukum perdata dibatasi, dia menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harus diwakili oleh suaminya. Nah, zaman dulu. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 174 dan bahkan di KUH Perdata sendiri itu pasal itu ketentuan itu sudah dicabut, dan dengan adanya Undang-Undang 174 yang menempatkan suami istri itu adalah seimbang, maka jadi tidak berlaku. Jadi perempuan yang sudah bersuami itu sekarang dianggap sudah masih dapat melakukan perbuatan hukum. Oke ya, berikutnya. Kita lihat hukum keluarga ya. Sekarang kita masuk pada hukum keluarga. Hukum keluarga ya hukum perkawinan maksudnya di sini. Karena apa? Karena keluarga itu pertama kali dimulai melalui perkawinan. Dulu Adam sendirian, kemudian sudah punya istri, dinikahkan sama Allah, punya istri Hawa, maka muncullah kemudian keluarga Adam. Lalu dari keluarga hasil perkawinan itu kemudian muncullah keturunan. Jadi nanti akhirnya keluarga itu bisa dibentuk melalui perkawinan dan keturunan.
Contohnya ya, keluarga-keluarga yang melalui perkawinan itu ya istri. Ya itu kan jadi keluarga karena menikah. Mertua ya, itu juga jadi keluarga karena menikah. Kemudian apalagi apa? Ipar ya. Itu adalah hubungan keluarga karena pernikahan. Yang karena keturunan ya berarti kan anak, cucu gitu kan ya. Orang tua asli ya. Dan seterusnya itu adalah keluarga karena keturunan. Jadi pada intinya keluarga itu terbentuk melalui dua cara itu, yaitu perkawinan dan keturunan. Nah, sekarang yang mengatur hubungan keluarga ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau Undang-Undang Perkawinan. Ya, jadi kalau sudah mau membaca lebih jelas mengenai ketentuan hukum keluarga, silahkan nanti dilihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengenai perkawinan. Ya. Oke. Itu. Selain menyangkut masalah hubungan kekeluargaannya saja, tapi hubungan keluargaan itu juga nanti menyangkut harta benda yang tersangkut. Seperti contohnya itu nanti ada harta bersama ya. Setelah menikah itu kemudian suami istri kan tetap masih memiliki harta kekayaan ya. Bahkan ada harta kekayaan yang sebelum menikah, ada juga harta kekayaan yang diperoleh setelah menikah. Lalu nanti bagaimana status hartanya itu? Nah, itu juga dibicarakan dalam hukum keluarga ya. Nah, dalam hukum perkawinan di Indonesia contohnya harta kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan, maka itu menjadi harta bersama. Nah, kalau itu nanti kemudian menjadi berlaku apabila tidak ada perjanjian perkawinan yang menyatakan ketentuan itu tidak berlaku. Jadi ketentuan mengenai harta gunung gini atau harta bersama itu bisa diabaikan dengan adanya perjanjian perkawinan dengan menyatakan bahwa harta setelah pernikahan itu nanti menjadi milik masing-masing. Bagaimana membuat perjanjian perkawinan itu ya nanti segera bisa belajar dengan bagaimana kita dalam hukum perjanjian di bab berikutnya. Intinya perjanjian perkawinan itu nanti juga harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan dan nanti disahkan oleh pihak yang menjadi saksi perkawinan di situ, dan dalam hal ini adalah kalau di dalam hukum Islam itu ada petugas dari KUA yang kita sebut naib itu ya yang dulu. Nanti kalau di perkawinan non muslim ya nanti bisa pihak-pihak yang ada di dalam catatan sipil itu yang mengesahkan perkawinan. Ya, jadi itu mengenai ruang lingkup hukum keluarga. Nah, contohnya sekarang kita lihat aja ya hukum perkawinan yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Karena dengan berlakunya Undang-Undang 74 ini, maka hukum keluarga yang ada di dalam KUH Perdata menjadi tidak berlaku selama sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, kalau kita lihat contohnya ini hubungan suami istri ya. Perkawinan itu berarti kan hubungan suami istri ya. Dalam Undang-Undang 174, suami wajib melindungi istri, memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang sering juga disebut memberikan nafkah. Jadi yang wajib memberi nafkah itu adalah suami.
ya, bukan istri. Lalu apakah istri boleh mencari nafkah? Ya, boleh. Tergantung nanti bagaimana pengaturannya dalam agama yang bersangkutan. Nah, hukum perkawinan ini menempatkan agama sebagai kaidah utama ya untuk mengatur perkawinan. Perkawinan itu baru sah apabila diselenggarakan berdasarkan agama agama tertentu, agama dari. Jadi kalau tidak sah secara agama, maka tidak sahlah hukum itu, perkawinan itu ya. Sahkan secara agama, baru negara nanti mengesahkan. Jadi fungsi penghulu itu atau naib atau petugas catatan sipil yang menyaksikan pernikahan itu adalah mencatat peristiwa pernikahan secara agama di depannya itu, kemudian disahkan sama dia sehingga sah secara hukum negara. Tapi untuk sah secara negara harus sah secara agama. Makanya kalau sudah lihat naib itu ketika setelah ada akad nikah lalu dia menyatakan apakah perkawinan ini sah atau tidak. Ini saksi-saksi itu ketika sudah menjelaskan sah ya berarti sudah sah. Bukan kalau oleh naib ya, oleh saksi. Dalam hukum Islam kan begitu ya. Jadi intinya seperti itu. Lalu apa kewajiban istri? Ya, istri mengatur urusan rumah tangga. Jadi istri itu jadi ibu rumah tangga pada posisi yang kewajibannya, wajibnya ya, kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Jadi kalau mengatur rumah tangga harusnya kewajiban dari seorang istri itu menurut Undang-Undang 74. Oleh karena itu kalau istri itu nanti bekerja, karena bekerja itu tidak wajib, mencari nafkah itu wajib, maka tidak boleh dia meninggalkan kewajibannya untuk mengatur rumah tangga. Ini harus hati-hati. Ini persoalan pokok yang ada di Indonesia, perceraian itu sebabkan karena ini. Jadi ketika suami bekerja, istri bekerja. Lalu istri karena merasa bekerja, lalu dia merasa tidak perlu melakukan urusan rumah tangga. Nah, itu yang salah di situ. Harusnya kalau ketika istri bekerja itu atas perkenan suami. Artinya kalau suami itu memperkenankan istri bekerja, berarti nanti bagaimana mengenai kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga? Karena nggak mungkin dia berperan sekaligus dua-duanya dijalankan. Karena itu sudah pembagian tugas. Karena kalau istri itu bekerja, berarti di rumah tidak ada. Rumah tangga yang ada di rumah itu siapa yang mengaturnya? Anak-anaknya dan sebagainya. Nah, jadi itu seperti itu sebenarnya hukum sudah mengatur seperti itu. Maka kalau suami istri bekerja harusnya rumah tangga itu ya diatur bersama karena dua-duanya bekerja. Harus ada kesepakatan seperti itu. Kalau tidak ada nanti akan jadi masalah sehingga terjadi keributan nanti. Ya. Maka kalau sudah lihat ya, jika suami atau istri itu melalaikan kewajibannya masing-masing, maka masing-masing dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Jadi kalau suami tidak menjalankan kewajibannya, maka istri bisa menggugat. Begitu juga istri yang tidak menjalankan kewajibannya, suami bisa menggugatnya. Yang tidak gugat ya itu kewajiban. Karena kewajiban dari istri itu hak suami, kewajiban dari suami hak istri. Makanya ketika nanti terjadi seperti tadi kasus yang pertama tadi, suami istri bekerja harus dibicarakan bersama bagaimana hak dan kewajibannya itu. Karena kalau tidak nanti pasti di akhirnya akan mengalami persoalan. Ya, itu seperti itu contohnya ya. Nah, itu mengatur sembilan rupa. Oke, itu contoh dari bagaimana hukum mengatur. Nah, selanjutnya kalau saudara ingin melihat lebih jelas mengenai hukum perkawinan, nanti tentu saja kita nggak bisa satu-satu karena kalau bahas satu-satu ini butuh satu semester sendiri, ya. Nah, kita lihat lah nanti sudah lihat asas-asas perkawinan sudah saya sebutkan di sini rangkumannya ya. Contohnya namanya mengenai pengertian perkawinan. Nah, perkawinan itu ikatan lahir batin, ya. Kalau orang hukum perdata itu ikatan biasa, ikatan perdata ya. Tapi kalau di dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia itu ikatan lahir dan batin. Nanti dimensinya ada dimensi batin, dimensi akhirat gitu ya. Makanya disaukan dengan ketuhanan yang maha esa di sini ya. Nah, itu
Jadi seperti itu. Jadi kalau saya lihat itu dasarnya adalah ketuhanan yang maha esa. Artinya dasarnya agama. Jadi ketika saudara melakukan hubungan perkawinan, itu di situ ada dasar yaitu agama. Jadi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak berdasarkan agama kepercayaan tidak akan sah. Kemudian harus dicatat perkawinan itu ya. Makanya kalau sudah nggak dicatat di dalam nikah, nanti sudah oleh negara tidak dianggap sah. Bagaimana Pak dengan perkawinan siri ya? Siri itu sah secara agama tapi tidak sah secara negara. Jadi kalau ada tuntutan Tuhan, sudah nggak bisa menuntut ke pengadilan. Karena negara itu tidak mengakui perkawinan saudara. Makanya hati-hati kalau saudara nanti, terutama yang perempuan yang dikorban, diajak menikah siri, ya jangan mau. Kalau perlu nikahnya ya nikah ya beneran lah, gitu ya, secara agama juga secara negara, supaya hak dan kewajibannya nanti bisa diperhatikan. Tapi kalau yang mau ya silahkan aja ya. Orang namanya pernikahan itu adalah hak individual masing-masing ya. Tapi kalau saudara tidak menikah secara negara ya nanti kalau ada masalah saudara nggak bisa minta tolong negara gitu. Kira-kira begitu ya. Makanya untuk saudara ketika mempunyai anak lalu suaminya meninggal karena pernikahan siri, mungkin keluarga suaminya tidak mengakui pernikahan saudara, lalu saudara nggak dapat warisan sebagai istri maupun anaknya tidak dapat warisan. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan saudara menuntut ke pengadilan, pengadilan nggak terima. Dan menerima, karena apa? Karena tidak ada bukti saudara menikah. Karena pernikahan menurut undang-undang harus dicatat. Gitu. Dicatat itu artinya secara ada akte, ya, akte nikah intinya. Gitu. Bukti perkawinan itu adanya akte nikah. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip ini ada banyak sekali. Nanti bisa saudara baca sendiri. Banyak. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan melalui WA ya. Juga ada syarat-syarat perkawinan ya dan sebagainya. Nah, ya. Dalam perkawinan ini, jadi silahkan karena kita memiliki waktu yang sangat terbatas dan kita harus nanti masuk kepada apa namanya hukum tata negara. Ini bab berikutnya atau untuk pertemuan yang ke depan kita akan bahas bab 3 hukum perdata tentang harta benda dan harta kekayaan ya. Dan kalau ada waktu lagi kita lanjutkan kepada hukum perjanjian. Ini mulai masuk pada inti ya. Tadi itu bab 1-2 sebagai pengantar. Jadi nanti saudara kalau ingin memahami lebih detail, saudara harus baca sendiri. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Silakan masih ada waktu kira-kira 5 menit kalau ada pertanyaan atau ada kasus atau ada tanya jawab yang mau didiskusikan disilahkan. Saya Pak Rianuddin izin bertanya. Oke, silahkan. Kan jika salah satu ada nih orang melakukan pelanggarannya pelanggaran berat seperti pembunuhan, tapi orang tersebut masih di bawah umur, apakah sanksi hukum yang ditegakkan harus ditegakkan sesuai Undang-Undang dan Pancasila atau ada kompensasi hukum atau keringanan hukum, Pak? Sekian, terima kasih. Oke ya. Nah, walaupun pertanyaannya ini sepertinya tidak sesuai dengan mata kuliah kita, karena itu pidana ya. Pidana itu ada ranahnya di hukum pidana, tapi karena masih ada kaitannya dengan tadi, ya apa namanya kecakapan melakukan perbuatan hukum. Nah, karena anak itu belum dewasa. Ya. Kalau secara hukum perdata ini ya, karena kita cakupannya sekarang materinya kan hukum perdata, maka akan ada dilihat dulu apakah anak itu nanti cakap atau tidak melakukan perbuatan hukum. Kalau tidak cakap, berarti perbuatan hukumnya nanti menjadi tidak sah, bisa dibatalkan. Artinya perbuatan hukumnya bisa dianggap tidak ada setelah dibatalkan. Tapi kalau dalam perbuatan pidana, beda ya. Perbuatan pidana itu diatur sendiri. Nanti kalau anak-anak di bawah umur yang melakukan perbuatan pidana, itu berarti namanya pidana anak. Itu ada ketentuan sendiri. Biasanya itu nanti ada dalam acaranya, hukum acara dan tuntutannya, hukumannya itu menjadi bukan hukuman pidana dalam artian penjara, tapi biasanya pidana anak itu biasanya
pidana pembinaan. Jadi penjaranya itu bersifat pendidikan, pembinaan. Lalu hukumannya nanti diperingan, ya kan, untuk anak-anak. Nah, saudara nanti kalau mau silakan dibaca itu di KUH pidana, KUH Kitab Acara Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. Karena semuanya itu di bawah cakupan Undang-Undang Pidana, bukan jadi pokok bahasan kita. Jadi saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut nanti karena itu bukan jadi kewenangan mata kuliah kita. Tapi Oke, baik, Pak. jawaban sementaranya segitu ya. Oke. Iya, Pak. Kalau mau Terima diskusi kasih, Pak, boleh ya. penjelasannya. Nanti diskusinya di luar perkuliahan ya. Karena ini kan dalam kuliahan berarti harus kita sesuaikan dengan cakupan mata kuliah. Oke, ada lagi? Masih ada waktu? Masih ada waktu 2 menit ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada nih? Oke. Kalau tidak ada, segera ganti. Saya Pak mau bertanya Pak. Oh ya, siapa? Didi. Siapa nih yang mau Jadi, bertanya? Ya, silakan. Cepat, waktunya sudah hampir habis. bagaimana jika seorang ahli waris, misalkan si bapak punya anak, bapaknya itu pergi berlayar ke laut, tiba-tiba bapaknya itu hilang dan si ahli waris mempunyai bidang tanah dari si bapak itu dan ahli waris menjualnya. Ya. Dan ketika tidak lama setelah ahli waris menjual tanah itu, si bapak yang hilang tadi pergi berlayar, dia kembali pulang, terus menanyakan tanah yang dijual oleh ahli waris. Bagaimana dalam aspek hukum itu, Pak? Tanah yang sudah dijual oleh ahli waris, apakah sah? Salah, itu yang ahli warisnya yang salah ya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia itu harus ada pernyataan dulu lah bahwa harus ada surat kematian, ya harus ada surat. Jadi ketika orang hilang itu tidak boleh langsung dinyatakan meninggal, ya. Nah, itu yang salah adalah ahli warisnya itu buru-buru itu. Harusnya itu dipastikan dulu orang itu meninggal dunia dan nanti dibuatkan surat kematian, ya surat kematian. Nah, kalau sudah ada surat kematian baru bisa disebut meninggal dunia. Kalau kemudian tuh sudah dibagi ahli warisnya itu ya bisa diminta kembali. Nanti kalau orang tuanya itu nggak terima bisa dituntut tuh anaknya yang menjual tadi untuk mengembalikan ya depan pengadilan. Jadi salah itu anaknya itu yang salah. Jadi seorang tuanya itu berhak ya. Karena dia belum meninggal. Siapa yang menyatakan dia meninggal? Ya kan? Nah, kalau hilang itu kan bukan karena kesalahan dia, kecuali kalau dia menghilang. Nah, kalau menghilang itu nanti secara undang-undang itu ada nanti ya, ada pembahasannya sendiri itu di dalam hukum waris nanti kita bahas nanti di dalam hukum waris di bab berikutnya. Bab 3 ini nanti ya, minggu depan itu kita akan bicara hukum waris. Ya, nah, berapa bagiannya anak, berapa bagiannya